Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Septiani dengan NIM 4120095 dari kelas Sistem Informasi Manajemen C. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal internasional guna untuk memenuhi tugas dari Pak Mansur selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, untuk jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Information Management Hits and Misses in the COVID-19 Emergency in Brazil yang bersumber dari International Journal of Information Management. Jurnal ini ditulis oleh Edimara M. Luciano pada tahun diterbitkan yaitu 2020. Nah, untuk jurnal yang berjudul Information Management Hits and Misses in the COVID-19 Emergency in Brazil ini berisi tentang efektivitas proses dan isu-isu apa saja yang terkait dengan manajemen informasi yang menghambat dampak positif dari program pemerintah federal Brazil dengan membuat bantuan darurat untuk menghadapi darurat COVID-19. Nah, bantuan ini memberikan pembayaran bulanan kepada warga berpenghasilan rendah atau menganggur, kemudian pekerja informal atau pengusaha mikro individu. Selain membahas mengenai efektivitas proses dan isu-isu apa saja yang terkait dengan manajemen informasi, juga membahas mengenai kasus negara bagian Rio Grande do Sul yang kurang kompleks namun relevan untuk dibahas. Abstrak atau bagian pendahuluan yang disajikan penulis hanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional saja. Secara keseluruhan, isi dari abstrak atau bagian pendahuluan ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini. Kemudian masuk ke dalam pengantar atau awalan. Di dalam paragraf pertama itu penulis menegaskan bahwa pemerintah federal Brasil membuat bantuan darurat berupa memberikan pembayaran bulanan itu mulai dari bulan April tahun 2020 yang pada awalnya itu selama 3 bulan kemudian diperpanjang menjadi 5 bulan kepada warga berpenghasilan rendah atau pengangguran, pekerja informal atau pengusaha mikro individu. Penulis juga menyertakan kriteria pelamar dalam menerima bantuan, yakni berusia di atas 18 tahun, tidak memiliki pekerjaan formal yang aktif, tidak menerima jaminan sosial, kemudian tunjangan bantuan atau asuransi pengangguran, memilih bantuan darurat atau bantuan Bolsa Familia atau program bantuan permanen untuk orang miskin, memiliki pendapatan per kapita keluarga hingga sekitar setengah upah minimum atau total pendapatan keluarga hingga 3 upah minimum. Belum terima tahun 2018 total penghasilan keluarga di atas 5.000. Kemudian hanya 2 orang per keluarga yang dapat menerima manfaat. Ibu tunggal dengan anak di bawah 18 tahun berhak atas bantuan ganda. Untuk paragraf selanjutnya, penulis menjelaskan rumitnya membuat identifikasi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk bantuan darurat menjadi lebih rumit. Mengingat tidak ada database terpusat atau terintegrasi di mana mereka dapat menerapkan kriteria ini. Akibatnya, banyak orang yang memenuhi kriteria tidak dapat menerima bantuan dan juga banyak orang yang tidak seharusnya menerimanya malah menerima. Dalam hal ini, penulis memberikan gambaran mengenai tujuan diadakan penelitian ini untuk membahas efektivitas proses dan juga isu-isu yang terkait dengan manajemen informasi yang menghambat dampak positif program. Pada bagian pembahasan, penulis membagi sub pokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada information process issue and its practical implication
atau informasi memproses masalah dan implikasi praktisnya. Di situ orang-orang yang seharusnya menerima bantuan ada masalah teknis serius yang melibatkan semua tahap aplikasi awal, itu untuk keuntungan. Di antara masalah tersebut, kerusakan situs web dan aplikasi tempat pendaftaran langsung, kemudian keterlambatan dalam menganalisis pesanan dan munculnya pesan yang tidak mencerminkan titik proses yang tepat. Saat bantuan diluncurkan, DataPrev menginformasikan bahwa hampir 40.000 permintaan sedang menjalani proses tambahan. DataPrev adalah perusahaan IT publik yang terkait dengan Kementerian Ekonomi yang mengontrol basis data sistem jaminan sosial negara dan yang memproses permintaan bantuan darurat. Kemudian masalah-masalah di atas hanyalah awal dari beban bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank sekitar 45 juta warga atau 39,5% dari populasi, atau tidak memiliki nomor pendaftaran wajib pajak yang membuatnya tidak terlihat oleh pemerintah federal. Situasi kelompok warga ini yang mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak menyadari sejak awal atau tidak merencanakan prosedur apapun untuk warga tersebut. Untuk sub yang kedua yaitu ada the hook line atau garis besarnya, di mana semua masalah dalam proses virtual memaksa orang untuk pergi ke cabang Kaisa. Di seluruh negeri ada adegan antrean yang sangat panjang dan kerumunan di tengah pandemi. Asalkan orang-orang itu berusaha menarik bantuan atau menyelesaikan masalah teknologi. Banyak orang Brasil juga pergi ke cabang Kaisa hanya untuk mengatur pendaftaran wajib pajak mereka, karena tanpa itu mereka tidak akan menerima bantuan. Karena masalah ini, pemerintah federal memutuskan untuk mengizinkan penerbitan atau regularisasi dokumen melalui email. Untuk poin selanjutnya itu ada the ones who were not supposed to receive the aid, atau orang-orang yang tidak seharusnya menerima bantuan. Di situ dijelaskan ada personil militer, orang yang bekerja, kemudian narapidana dan beberapa orang yang memiliki tabungan di bank, memiliki mobil baru serta anggota yang tidak berpenghasilan tetapi dari keluarga mampu menerima bantuan tersebut. Selain itu, perlindungan terhadap penipuan itu tampaknya tidak efektif. Selanjutnya ada the issue on information processing atau masalah pemrosesan informasi. Itu kurangnya kepercayaan warga negara pada pemerintah menyebabkan tekanan untuk menunjukkan hasil yang cepat dan konstan. Konteks ini mungkin menjelaskan mengapa database kementerian pemerintah federal tersegmentasi atau tidak terhubung secara efisien. Kemudian basis data terintegrasi akan memungkinkan untuk melakukan teori yang menerapkan semua kriteria secara bersamaan. Sebagian besar masalah yang tercantum itu dalam sesi sebelumnya terkait dengan masalah manajemen informasi seperti integritas informasi, integrasi informasi, dan pencarian informasi. Kemudian pencarian penerimaan bantuan berdasarkan banyak filter dan banyak basis data terlalu rumit dan dapat menyebabkan kesalahan, terutama mengingat fakta bahwa basis data di seluruh negeri sangat besar. Bahkan upaya government umumnya tidak melakukan pekerjaan dasar dan mereka lebih fokus pada apa yang terlihat. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir itu upaya layanan digital lebih pada memindahkan layanan tatap muka ke online tanpa terlebih dahulu membahas mengenai perubahan yang diperlukan dalam cara layanan disediakan pada konsep mereka atau bahkan jika layanan itu masih diperlukan.
Untuk selanjutnya yaitu Controlled Distance Model in Rio Grande do Sul State. Itu model jarak terkontrol di negara bagian Rio Grande do Sul. Pemerintah negara bagian Rio Grande do Sul membuat dan menerapkan strategi untuk menghadapi darurat COVID-19 di 497 kota madya. Ini disebut model jarak terkendali dan dibangun berdasarkan kriteria kesehatan dan kegiatan ekonomi. Negara bagian Rio Grande do Sul dibagi menjadi 20 wilayah yang dianalisis dengan mempertimbangkan kecepatan penyebaran COVID-19 dan kapasitas layanan sistem kesehatan. 11 indikator seperti jumlah kasus baru, korban, dan tempat tidur unit perawatan intensif yang tersedia menentukan klasifikasi daerah tergantung pada tingkat risiko kesehatan. Setiap wilayah menerima bendera kuning, oranye, merah, atau hitam. Pemantauan dilakukan setiap minggu dan pembaruan bendera dirilis setiap hari Sabtu. Terdapat dashboard yang terbuka untuk seluruh masyarakat, menampilkan data seperti kasus yang dikonfirmasi, kasus per 100.000 penduduk, kasus per jenis kelamin dan usia, korban, orang di rumah sakit, orang di unit perawatan intensif, serta rincian strategi, catatan metodologis, dan database yang digunakan untuk pengambilan keputusan warna bendera untuk setiap wilayah. Nah, strategi ini dibuat, dikembangkan, dan diawasi oleh Komite Data. Pemerintah negara bagian Rio Grande do Sul telah dianggap sebagai model dalam memerangi COVID-19. Masuk pada simpulan yang pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Penelitian ini menambah literatur tentang masalah bantuan darurat Brasil yang menunjukkan pentingnya fokus pada subjek yang mungkin dianggap kuno atau pertanyaan yang mungkin dianggap sudah terjawab. Kedua kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi yang baik dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan berbasis data. Kualitas informasi tidak dapat diterima begitu saja dan meminta database yang terintegrasi dan diskontinuitas yang standalone. Informasi yang parah yang menangani masalah menghambat banyak orang yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan. Pada saat yang sama, banyak orang yang tidak seharusnya menerima akhirnya menerimanya. Masuk ke analisis dalam kekuatan penelitian, menurut saya yang pertama itu teori dan model analisis yang digunakan tepat. Kemudian yang kedua itu bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Kemudian untuk kelemahan penelitian, yang pertama itu abstrak yang ditulis kurang menyeluruh. Yang kedua, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Dan yang terakhir itu penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Berikut review jurnal dari saya. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.